Oke, balik lagi seperti biasa ya. Wah, ini udah lama gak ngonten ya. Udah hampir 4 hari ya, Pak. Ya, sorry banget ini agak telat videonya karena emang keadaannya lagi sibuk kerja. Tapi ya udahlah ya. Kita coba bahas lagi konten-konten seperti biasa, penagihan-penagihan pinjol tolol lainnya. Yang dilakukan oleh DC-DC bangsat yang aku bahkan nggak tahu ya. Ini salah satu aplikasi legal dan aku nggak nyangka kata-katanya kayak gini ya. Ya ini salah satu screenshotnya, bukan screenshot sih, kayak foto. Itu dia foto pakai HP yang satunya. Ini aku scroll dulu, aku zoom in. Ini aplikasinya dari Cairin ya. Ini nomor teleponnya teridentifikasi sebagai aplikasi Cairin, tapi dia nagihnya ke Samir. Nah, jadi ini judul video nanti Samir gitulah ya, penagihan dari Samir yang kurang ajar nih. Anjing nih, ini kata-katanya asu, cok. Bisa dibilang sih gitu. Ini isinya marah-marah doang sih, tapi ya udahlah ya. Ini bisa aku bilangnya kayak penagihan kurang aja dari Samir. Ya kayak gini nih contohnya. Oke, Samir ini bisa dibilang nih anak baru ya gitu ya. Kayak pendatang baru tahun 2022 apa? Perilisan juga sekaligus dapat izin dari OJK-nya 2022 apa 2021 ya. Ya itulah pokoknya. Tapi bisa disimpulkan kalau si Samir ini anak baru gitu. Makanya penagihannya kayak anjing gini. Oke, kita coba cek ya. Ini aku zoom in lagi dikit. Nah, kita coba lihat ini SMS yang pertama ya, ini SMS ya bukan WA. Jadi kita cek dulu tulisannya Samir. Ini mungkin nama nasabah yang disensor. Nah, terus dia bilang tunjukkan jika Anda orang yang beradab, berpendidikan dan bertanggung jawab. Sudah dibantu jangan mencerminkan orang yang tak punya pemikiran seperti ini bertingkah seenaknya. Anjing, ini kata-kata asu, cok. Bisa dibilang gimana ya, ini tunjukkan jika Anda orang yang beradab, berpendidikan dan bertanggung jawab. Anda merasa sakit hati gak sih ketika Anda dulu minjem di pinjol, terus kemudian Anda itu ada itikat baik bayar, terus kemudian Anda membayar pinjol Anda, lalu secara rutin Anda membayar pinjol Anda nih ya, secara sadar ya, secara finansial Anda mampu bayar pinjol dan kemudian Anda mencicil, atau bukan mencicil sih, kayak dalam arti membayar kemudian menggunakan dan seterusnya seperti itu. Lalu ada saat dimana kondisi Anda itu kayak lagi udah down, keuangan lagi nggak stabil, akhirnya Anda terpaksa harus menggagal bayarkan pinjol Anda dan Anda mendapatkan hinaan-hinaan seperti ini. Anda dikata tidak berpendidikan, Anda dikatain tidak beradab, Anda dikatain tidak bertanggung jawab. Mulut siapa yang ngajarin kayak gini? Bayangin gak sih ketika Anda itu sudah kayak jadi pelanggan pinjol lah, terus Anda sebagai nasabah dihina-hina kayak gini. Ini anjing sih ini kata-katanya. Yang nggak mencerminkan orang yang tidak berpemikiran seperti ini ya lu bangsat, lu para DC anjing ya, itu lu. Ini aku nggak tahu ya, kata-katanya bikin emosi juga sih kalau dilihat, tapi ya udahlah ya, mungkin buat Anda yang udah kebiasaan lihat kayak gini mungkin ya stay calm lah ya, nggak begitu ya lah kayak gini doang. Sini datang ya, ini Samir ini kayaknya ya aplikasi yang aku bilang ini Samirnya juga kayak 11-12 sama penagihannya SPay Letters pinjam tuh, yang kapan hari viewsnya sempat naik dan ya udahlah ya gitu. Yes, biarin aja biar terekspos dan supaya mereka sadar kalau penagihan ini tidak bisa dibenarkan. Dan nanti katanya bertingkah seenaknya. Bertingkah seenaknya gimana? Kan ini kan sistemnya online, pinjam online. Bertingkahnya seperti apa bangsat? Lu DC ya, ngetik-ngetik kayak gini ya. Ini efeknya buat lu ya, lu nggak akan dapat pembayaran dari nasabah lu yang begini. Sejatinya nasabah dikatain begini, nasabah sakit hati, ya udah lu lapar lu, cok. Lu begini tingkat-tingkat bikin lagi kayak gini udah nggak guna juga lu kerja jadi DC. Lu mending jadi tukang becak. Kang becak tuh lebih dapat kerja rezeki yang halal lah daripada lu yang cuma nagi-nagi maki-maki nasabah bangsat. Anjing, sel banget, cok. Kata-katanya udah mau maghrib nih, ini bikin ngesel aja. Keselin banget, nggak tahu nih jam berapa ya SMS-nya. Ya udahlah ya. Oke, ya wes lah, ini skip dulu, kita ke yang kedua. Oh nih SMS-nya jam 10.19 nih, masih berarti pagi ya nih ngeceknya. Oke, ada lagi nih, ini yang lebih kurang ajar lagi yang SMS kedua nih. Ini dari Samir juga ya, ini identitas nasabahnya. Kamu itu jangan cuma bisa ngerugiin orang lain. Waduh, cok, anjing kata-katanya bangsat. Kamu itu jangan cuma bisa ngerugiin orang lain gara-gara hutangmu ini. Uang sudah habis dimakan sama keluargamu. Sadar diri kamu itu sudah dibantu kembalikan uang kami ya nih.
kan udah bolak-balik dibilangin ya di channelnya bahwa lu penagih nih, lu DC, lu tuh bukan bansos bangsat anjing. Bukan tumpah kan ombianku. Yalah. Tumpah bangsat kopiku, cok. Bentar, sorry. Yalah. Ini ya. Ini penagihan Bang Anjar yang aku bahkan nggak bisa berkata-kata lagi karena emang sih nggak ada kata-kata kasar di dalamnya, tapi ini kata-katanya nusuk loh. Bisa Anda lihat ya. Kamu itu jangan cuma bisa ngurugin orang lain. Ini dia nggak tahu dia chat sama siapa. Entah mungkin dia ini anak-anak sekolah baru belajar etika gitu. Jadi karena masih kepake kata-kata kamu itu, Anda, sedangkan viewersku itu rata-rata usianya 30-40 tahun ya, usia produktif ya. Terus Anda dikatain sama bocil yang baru lulus sekolah SMA, terus Anda dikatain kayak gini nih, kamu itu jangan cuma bisa ngurugin orang lain. Emang pinjol itu emang makhluk ya. Baru ini aku tahu kalau misalnya pinjol itu makhluk hidup gitu. Aku tahu itu kayaknya emang pinjol itu perusahaan yang notabene dia duitnya banyak minjemin ke orang dengan data-data nasabah yang notabene mereka nggak terlalu memvalidasinya tuh ya asal-asalan, yang penting ACC gitu, tanpa melihat kemampuan dasar nasabahnya ini suatu hari bisa bayar atau enggak nih. Ya tapi apalah daya ya, pinjolnya kan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sama OJK juga sudah dikasih fasilitas yang ya notabene Anda tahu, minjem dipinjol dengan modal KTP udah sudah dikasih gitu ya udah kan. ya gini lah kualitas penagihan yang bangsat gini. Kita lanjut ya kata-katanya. Ngurugin orang lain gara-gara hutangmu ini anjir. Ini kayak orang habis ngelapin dana perusahaan hampir miliaran. Padahal Anda cuma minjem 1 juta 2 juta terus Anda dikatain kayak gini loh. Anda tuh dulunya nasabah rajin bayar terus gagal bayar terus Anda dikatain kayak gini. Ini sakit hati sih. Anda kalau misalnya dikatain kayak gini tuh udahlah, skip aja lah, udah nggak usah dibayar lagi lah, pinjol semuanya, nggak cuma Samir doang gitu, semuanya aja gitu. Oke lanjut ya. Uang sudah habis dimakan sama keluargamu. Wah, ini telepatinya kuat banget ya. Dia bisa tahu kalau misalnya uang yang Anda pinjam dipinjol terus kemudian Anda serahkan kepada keluarga untuk buat makan sehari-hari. Ini ya anjing sih, ini udah termasuk penghinaan sih. Udah termasuk penghinaan, udah masuknya istilahnya ya. Anda ya secara nggak langsung dihina juga keluarga Anda itu, mungkin dikatain miskin sama mereka. Ya gini lah ya. Terus kemudian sadar diri, kamu itu sudah dibantu tuh. Pinjol tuh bolak-balik aku ingat itu bukan bansos. Ini kalau kalian baca teks seperti ini ya, buat anda yang gagal bayar di pinjol terus kemudian Anda merasa kalau oh iya aku dibantu ya sama pinjol. Pinjol tuh bukan bansos kawan-kawan. Pinjol tuh bukan bansos, bukan bantuan sosial, bukan bantuan kesejahteraan keluarga dan lain, bukan. Mereka bukan berdiri di atas naungan pemerintah. Mereka hanya dikasih izin legalitas usahanya mereka, yang bahkan hampir bolak-balik dari Pak Mahfud waktu pada saat mediasi dengan masyarakat soal pinjol. Ini pun bahkan pinjol legal pun bisa berbuat seperti ini. Ini Samir loh, ini legal loh ya, aplikasi legal Samir. Kalau misalnya Anda nggak percaya silakan cari deh di WA-nya OJK 157, kemudian Anda chat pihak OJK dan katakan apakah Samir itu legal atau ilegal gitu. Jadi ya seperti itulah, cukup menyedihkan lah ya untuk diketahui. Jadi dia minta dikembalikan uangnya, kembalikan uang kami. Lalu siapa? Lu cuma pesuruh, lu tuh cuma disuruh sama manajer lu bikin kata-kata kayak gini. Ini udah fix, ini template ya, fix template. Terus ini ada kayak kurung siku itu yang isinya mungkin sebenarnya ini aplikasi lain-lain ya, nggak cuma Samir doang. Ini juga sebenarnya kayaknya ini dia lagi nagih di ilegal mungkin ya. Cuma aku kangen banget ya ada momen dimana kantor-kantor agensi penagihan itu digerebek sama polisi. Kalau nggak salah itu videonya 2 tahun lalu apa ya gitu. Kalau misalnya penggerebekan kantor penagihan ilegal kayak gini nih, ini bisa nih ditangkap nih orang-orang kayak gini. Jadi kangen masa 2021 lalu. Kalau nggak salah videonya kayak gini nih, aku coba tunjukin kan.
kantor pinjol. Nah ini, aduh iklan lagi. Ini juga legal kantor pinjaman online gerbek. Kayak gini nih aku kangen nih. Nah ini lihat. Ini polisi tengah fokus memberantas pinjaman online ilegal. Pengen banget ngeliat pemandangan kayak gini nih, kangen banget. Ini video ini sudah 2 tahun lalu terbit ya. Dan ya mereka diciduk gara-gara penagihan anjing yang sudah mereka lakukan ya. Aku berharap penggerebekan seperti ini tetap terus dilakukan sama pihak polisi untuk menangani keresahan masyarakat atas penagihan pinjol yang enggak karuan. Gitu. Ini ada yang bilang nih, ayo ambil aja uangnya sebaik-baiknya dari pinjol legal ilegal ataupun ilegal, setelah itu nggak usah bayar. Mantep nih, keren. Ini balas dendam sih orang-orang kayak gini. Anggap aja uang masuk dari pinjol sebagai bantuan sosial untuk masyarakat biar pada bangkrut semua pinjol. Wah ini aku setuju sih. Wah ini solusi tambahan ya, ini alternatif buat anda yang pro player pinjol, terus kemudian anda mau pakai data anda untuk minjem di pinjol dengan atas dasar pribadi, silahkan sih. Itu resiko silahkan tanggung penumpang lah. Tapi diingat ya, buat anda yang mentalnya masih lemah, masih ketakutan, bahkan di kolom komentar juga sering melihat aku tuh ada yang tanya, mas ini nanti ada yang ngecek email nggak ya, ada yang ngecek email nggak ya, segala macam. Ya udahlah, nggak penting. Oke, kita balik lagi ke konteks screenshot ini. Jadi intinya Samir itu aplikasi yang legal ya, berizin di OJK dan penagihannya goblok kayak gini. Jadi aku bisa bilang ya udahlah ya, kali semoga aja nih cepat ditangkap lah orang bikin teks kayak gini ya. Jadi mereka tidak seenaknya bikin penagihan bangsat kayak gini gitu. Ya sampai kopiku tumpah loh. Bukan kopi sih, kayak coklat. Bukan kopi ya. Ralat tadi itu sebenarnya bukan kopi tapi coklat gitu ya. Coklat panas tadi udah nyeduh sih. Yaelah, tumpah lagi. Ya mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Intinya ketika anda mendapatkan penagihan dari Samir ya, Samir itu sepertinya nggak ada DC lapangannya. Kayaknya nggak ada, bahkan nggak ada DC lapangannya untuk Samir. Samir itu nggak ada DC lapangannya, cuma ada deskol aja. Sejauh mata memandang aku nggak pernah dengar ada Samir ada DC lapangan tuh bullshit ya. Kalau ada yang ngaku Samir ada DC lapangan tuh bullshit gitu. Ya oke, itu aja dulu ya untuk video kali ini. Nanti kita next coba cari lagi penagihan yang aneh. Oh iya, jangan lupa juga join untuk grup Telegram ya. Linknya sudah ada di deskripsi, silahkan masuk di sana. Nanti ada teman-temanku yang menghandle anda semua. Barangkali anda masih ketakutan untuk gagal bayar pinjol, kemudian nanti anda akan dirahkan untuk untuk berkonsultasi sama teman-teman. Kemudian nanti di sana bisa sambil ngobrol-ngobrol santai lah segala macam gitu. Terus nanti di sana juga ada aku, nanti bisa konsultasi secara pribadi juga bisa, atau barangkali mau cari namaku misalnya. Ini pemiliknya solusi hutang pinjol RAG itu siapa ya? Nanti silakan tag aja, nanti barangkali teman-teman bisa manggil aku, nanti kita bisa ngobrol di dalam gitu ya, di dalam grup Telegram. Kalau sebelumnya kan dulu pengennya via WA, tapi karena keadaannya lagi sibuk banget jadi masih belum bisa cantumin WA-nya. Mungkin barangkali kalau misalnya udah subscribernya udah naik, barangkali nanti adalah kayak langsung bisa direct ke WA saya nanti. Untuk memfilter orang-orang yang barangkali membutuhkan bantuan soal solusi utang pinjol, nanti bisalah komunikasi dengan saya ketika udah mulai banyak subscriber sama viewsnya. Ya dan jangan lupa juga subscribe juga, like videonya kalau misalnya anda suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, thank you.